Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, yaitu Rafitanila Aswar. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Jangan lupa like, kemudian komen jika mungkin ada yang ingin didiskusikan, terus subscribe dan share ke beberapa teman kalian supaya menambah pengetahuan dan wawasan, dan juga agar video ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan ataupun memulai tema, yaitu just tip atau jasa titip yang berbasis syariah di tengah pandemi COVID-19. Apa sih just tip atau jasa titip yang berbasis syariah? Bagaimana bisa ada bisnis yang berbasis syariah melalui just tip ini? Oke, beberapa pertanyaan tersebut akan terjawab setelah saya memaparkan dan menjelaskan apa itu just tip yang berbasis syariah. Yang pertama itu hampir semua kalangan masyarakat, khususnya wanita, menyukai kegiatan belanja. Di era digital seperti saat ini, kita semua semakin dimanjakan oleh pilihan beberapa kanal belanja, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan seluruh masyarakat untuk tetap diam di rumah saja. Jasa titip atau just tip merupakan sebuah peluang usaha baru yang bermodalkan teknologi. Hanya dengan memegang smartphone dan mengandalkan hasil foto, kita semua bisa memotong omset hingga ratusan juta rupiah per bulan. Namun, bagaimana kaitannya just tip dengan bisnis syariah? Penjelasan singkatnya seperti ini. Murabaha adalah perjanjian jual beli antara pelaku bisnis dengan nasabah. Pelaku bisnis membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya antara pemilik modal atau pelaku bisnis syariah dan nasabah. Sementara definisi murabaha sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN /MUI/2000 tentang murabaha menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan murabaha adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. DSN MUI mendasarkan kebolehan prinsip murabaha dengan bunyi Al-Quran Surat An-Nas ayat 29 yang artinya, hai orang yang beriman, jangan kalian saling mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Seperti itu. Kemudian dengan maraknya pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan semua orang untuk tetap di rumah saja dan mematuhi himbauan dari pemerintah, memunculkan ide bagi pelaku bisnis untuk memulai bisnis jasa titip online yang berbasis syariah. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa usaha ini dapat digolongkan sebagai bisnis syariah. Hal pertama yang perlu diketahui sebelum memulai bisnis ini adalah mengetahui target pasar. Target pasar yang dimaksud di sini adalah teman-teman, keluarga, kerabat di akun sosial media kalian. Biasanya orang-orang yang sedikit malas memikirkan antrian, biaya pengiriman dari luar negeri, dan orang yang sangat sibuk akan mencari jasa titip online. Yang kedua, dengan menentukan barang yang akan dijual, seperti cari tahu dan mengenai produk apa saja yang jaringannya mudah ditemukan tetapi diinginkan dan dicari oleh banyak orang. Produk kosmetik atau fashion merupakan salah satu contoh jenis barang yang paling banyak permintaannya, apalagi terdapat banyak produk yang tidak masuk ke dalam negeri atau sedang habis stok. Kemudian yang ketiga adalah melakukan promosi. Di era yang serba digital ini terdapat banyak platform untuk kita yang ingin mempromosikan bisnis jasa titip kalian
Kemudian mulai dari Twitter, Instagram, Facebook, platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee juga bisa. Kemudian pastikan untuk selalu mencantumkan spesifikasi dasar barang yang jelas dari berat, bentuk, harga, dan kualitas produk. Lebih baik lagi jika kita bisa juga mencantumkan kelebihan dan kekurangan produk yang akan dijual di deskripsi produk agar konsumen bisa mempertimbangkan apa yang perlu dan apa yang tidak perlu untuk dibeli. Kemudian analisis SWOT bisnis jasa titip ini adalah yang pertama kekuatan, kemudian pelayanan dan transaksi, yang kedua tingkat margin keuntungan kesepakatan antara pelaku bisnis dengan konsumen, yang ketiga fleksibel dilakukan di mana saja, yang keempat jasa titip online ini mudah digandrungi, yang kelima banyak relasi dengan online shop lainnya. Kelemahan yang pertama, pencatatan belum tertata dengan rapi, yang kedua target belum sesuai dengan apa yang diharapkan, yang ketiga kurangnya SDM yang ada di bisnis ini. Kemudian peluang, yang pertama sistem online yang sangat memudahkan konsumen, yang kedua banyaknya minat jasa titip online ini karena berbasis syariah, yang ketiga larangan untuk berpergian dan tetap di rumah saja sangat menguntungkan bagi bisnis ini, yang keempat permintaan barang dan dari konsumen bertambah karena menjelang bulan puasa seperti kebutuhan takjil makanan dan pakaian lebaran lainnya. Yang terakhir ancaman, yang pertama munculnya pesaing baru, yang kedua kondisi perekonomian yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19. Oke, terima kasih. Jika ada yang ingin didiskusikan silahkan komen, jangan lupa like, kemudian subscribe dan share ke beberapa teman kalian supaya menambah wawasan dan agar video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.